اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Hadis yang berikutnya yang beliau sebutkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, maka beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian orang ini mengulangi pertanyaannya, meminta wasiat kepada Nabi. Qala la taghdab, dan Nabi tetap mengatakan la taghdab, jangan marah. Akhrajahul Bukhari, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini disebutkan di dalamnya bahwa di antara akhlak yang tercela yang hendaknya ditinggalkan oleh seseorang adalah sifat marah-marah. Oleh karenanya Nabi SAW melarang dari hal tersebut, la taghdab, jangan marah-marah. Nah, dan hadits Abu Hurairah ini beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi minta wasiat. Dalam hadits ini tidak disebutkan siapa laki-laki yang datang kepada Nabi ini, tapi disebutkan oleh sebagian ulama berdasarkan riwayat bahwa laki-laki yang datang kepada Nabi SAW ini adalah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Ya, dia adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, dan hadits ini ada beberapa redaksi, ya. Di dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni min ghadabillah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaannya Allah. Maka Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah-marah. Nah, ini amalan yang bisa menjauhkan kita dari kemurkaan dan kemarahannya Allah adalah jangan marah-marah. Ini mimbab al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang. Baik. Dan hadits ini disebutkan di dalamnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan tentunya kita pahami bahwa yang namanya wasiat adalah perkara yang penting. Oleh karenanya disyariatkan orang yang akan meninggal untuk berwasiat. Dan tentunya wasiat yang disampaikan itu adalah wasiat yang teramat penting. Iya. Maka dia disebut sebagai wasiat. Dan bagaimana lagi kalau ini adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu nilai ahamiyahnya, pentingnya dan urgennya perkara ini adalah lebih besar lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Iya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta wasiat kepada Nabi, dan Nabi memberikan wasiat itu kepada sahabat ini. Nah, oleh karenanya sangat banyak kita dapati wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan wasiat itu berbeda-beda, beragam, sesuai dengan kondisi orang yang diwasiati. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berwasiat, sebagaimana para nabi dan para rasul juga berwasiat. Dan perlu dipahami bahwa wasiat yang paling agung, yang merupakan wasiat Allah dan wasiat para nabi, adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya sering kita dengarkan wasiat takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sesungguhnya aku telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab dan kepada kalian umat Islam, anittaqullah. Wasiatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul juga demikian. Kadzabat qaumu nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Dalam ayat yang lain Nabi Lut, kadzabat qaumu lutunil mursalin idz qala lahum akhuhum lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Jadi disebutkan nabi dan rasul yang lainnya juga berwasiat hal yang sama, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW juga sering mewasiatkan takwa. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, ketika sahabat meminta wasiat, wasiat pertama Nabi adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Tatkala ada seorang sahabat datang kepada Nabi minta bekal, ya Rasulullah zawidni, maka Rasulullah mengatakan zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya wasiat ketakwaan ini. Nah, dan ternyata dari sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Disebutkan dalam ayat yang berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di saat senang ataupun di saat susah. Nah, kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya, menahan marah, jadi tidak marah-marah. Itu menunjukkan sifat dari orang yang bertakwa, dia tidak marah-marah. Nah, wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, dan tidak marah ini dari amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba ke dalam surga.
Ya, bahwa menahan marah, tidak marah-marah, ini dari amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga. Oleh karenanya disebutkan tatkala ada seseorang yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa mendekatkan kepadaku, yang bisa mendekatkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, la taqdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Jangan marah dan bagimu surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadits Abu Darda radhiyallahu anhu, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, ya, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya ya menahan marah ini dan tidak marah-marah. Terlebih Nabi SAW mengulangi kalimat ini beberapa kali. Tatkala diminta wasiat, Nabi tetap mengatakan la taqdub. Diminta lagi la taqdub. Dan tidaklah disebutkan pengulangan seperti ini kecuali menunjukkan pentingnya perkara ini. Iya. Nabi tidaklah mengulangi sesuatu perkara kecuali menunjukkan bahwa perkara tersebut mesti diperhatikan. Perkara tersebut mesti diperhatikan. Iya. Dan dia dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sifat orang-orang yang berbuat dan mencapai derajat ihsan yang derajatnya lebih tinggi daripada Islam dan iman. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tatkala Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga, ini menunjukkan bahwa banyak jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tidak seperti yang disangka oleh manusia bahwa amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga itu hanya terbatas pada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang kaitannya langsung kepada Allah, salat, puasa, ya, dan semisal itu. Padahal jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga tidak sebatas ibadah mahdhah. Ibadah itu ada yang mahdhah, maksudnya langsung hubungannya kepada Allah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ini ibadah yang bersifat sosial, hubungannya kepada orang lain, berbuat baik. Nah, ketika Nabi melarang la taghdab, ini hubungannya dengan orang lain. Jangan marah sama orang. Nah, dan disebutkan walakal jannah, bagimu surga. Ternyata ini amalan juga bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa suatu amalan, jikalau itu melebar kepada orang lain, berimbas kepada orang lain, itu lebih utama. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya, terkait dengan amalan membantu orang lain. Kata beliau, ya, aku bisa memberikan bantuan kepada orang lain, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid. Karena membantu orang lain itu manfaatnya untuk dirinya dan orang yang dibantunya. Berbeda kalau dia sekedar iktikaf di masjid. Ibadah itu hanya untuk dirinya. Walaupun tentunya memiliki keutamaan yang besar, nah, tetapi amalan yang kaitannya dengan orang lain, entah itu memberikan kebaikan kepada orang lain atau mencegah keburukan dari orang lain, ini juga tidak kalah besarnya dengan ibadah-ibadah yang sebatas pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat oleh sahabat dan Nabi memberikan wasiat itu. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa seseorang kalau dimintai wasiat maka hendaknya dia memberikan wasiat. Jangan dia berkata, saya ini yang dia harus diwasiati, bukan saya yang mewasiatkan. Tidak. Seseorang kalau diminta memberi wasiat, berikan wasiat, walaupun dengan wasiat yang ringkas. Misalnya takwa kepada Allah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, dan jangan dia enggan untuk memberikan wasiat. Sebagian orang ada yang beralasan begini, saya tidak mau mewasiatkan orang atau memberikan nasihat kepada orang. Kenapa? Ya saya ini saja belum betul, saya ini saja masih belum benar. Nah, tidak usahlah nanti senjata makan tuan nanti. Ini anggapan yang keliru. Iya, seseorang itu ketika memberikan nasihat atau wasiat tidak disyaratkan dianya harus betul, dianya harus sempurna 100%. Karena kalau dituntut seperti itu, tidak ada manusia yang bisa memberikan wasiat dan tidak ada manusia yang bisa memberikan nasihat. Ada kan sebagian orang ketika diminta nasihat, dia merasa enggan. Kenapa? Saya ini juga masih banyak dosa, saya ini juga begini dan begini. Itu bukan menjadi penghalang. Iya. Dan bahkan walaupun mungkin dia belum melakukan amalan yang dia nasihatkan, itu boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Boleh jadi itu menjadi motivasi bagi dia untuk melakukannya. Ya, misalnya dalam wasiat ini, jangan marah. Ya, belum tentu yang memberikan wasiat, yang memberikan nasihat, yang memberikan ceramah bisa menerapkan 100% hadis ini. Jangan marah-marah. Bisa jadi dia juga jatuh dalam sifat marah itu. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyampaikan wasiat itu, walaupun kitanya belum sempurna. Karena kalau menuntut sempurnanya kita dulu, baru mau memberikan nasihat, kapan nasihat itu bisa tersampaikan? Nah, ya sama misalnya seseorang memberikan nasihat tentang keluarga, sementara mungkin keluarganya belum bagus. Itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk menyampaikan nasihat seputar keluarga. Ya, sebab orang diberikan ujian bermacam-macam. Nabi Nuh alaihi salam, lihat bagaimana keluarganya. Ya, anaknya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi Nuh untuk memberikan wasiat kepada anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Jadi tidak disyaratkan orang tersebut harus sempurna di dalam dirinya baru mau memberikan nasihat ataukah wasiat. Iya. Kadang sebagian orang dihinggapi hal yang seperti itu. Itu talbis iblis. Nah, yang bisa menghalangi seseorang untuk apa? Menyampaikan kebaikan. Dia diminta untuk menyampaikan kebaikan tapi dia tidak mau. Nah, apa salahnya kalau dia mengatakan, ya, apa yang dia tahu dari ilmunya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya seayat. Ya, tidak diharuskan dia berpanjang lebar atau membawakan dalil-dalil ini dan itu. Dia diminta, maka dia wajib memberikan nasihat. Makanya dalam hadis, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi, ada 6. Salah satunya, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Jadi kalau minta nasihat, ada orang minta nasihat, jangan berkata, saya ini aja butuh dinasihati, kau minta nasihat sama saya, tidak tepat. Nah, ya tidak. Sesama muslim harus saling menasihati, walaupun dirinya masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Berikan nasihat. Nah, tidak harus panjang lebar dan tidak harus menghafalkan dalil dulu baru memberikan nasihat. Seseorang misalnya belum hafal dalilnya tapi tahu kebaikan itu ini. Dia belum hafal dalilnya tapi dia pernah tahu dalilnya. Dia tidak wajib menyampaikan dalil. Karena itu mungkin jenjang menyampaikan dalil itu
belum sampai untuk dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini nasihun amin, seorang penasehat yang terpercaya. Tidak ada satu kebaikan yang bisa mendekatkan ke surga kecuali beliau memberitahukan hal tersebut kepada manusia. Dan tidak ada satu kejelekan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka sekecil apapun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan manusia darinya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, perhatikan orang ini tatkala dia meminta kepada Nabi wasiat. Kemudian Nabi hanya memberikan wasiat la taqdab. Lalu orang ini meminta kembali wasiat yang lain. Jadi seakan-akan beliau menganggap masih sedikit wasiat kalau hanya sekedar la taqdab, jangan marah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan wasiat itu saja. Ya, walaupun mungkin ada perkara-perkara yang lain yang butuh disampaikan, tetapi Nabi hanya menyampaikan wasiat ini saja. Ini menunjukkan kepada kita yang namanya ilmu terkadang disampaikan setahap demi setahap, tidak sekaligus ilmu itu disampaikan. Iya, ilmu itu disampaikan sesuai dengan kadarnya dan disampaikan hal yang terpenting, kemudian yang terpenting setelahnya. Hal yang lebih bermaslahat, kemudian bermaslahat setelahnya. Jadi tidak harus satu majelis semua ilmu dia sampaikan. Satu majelis semua yang ada di kepalanya dia sampaikan. Tidak. Tapi dia sampaikan hal yang terpenting, hal yang lebih urgen, hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, disinilah butuh fikih di dalam berdakwah. Seorang dai tatkala menyampaikan dakwahnya, dia butuh fikih. Apa yang mesti dia sampaikan, apa yang perlu dia sampaikan. Dan terkadang itu menyesuaikan mad'unya, orang yang dia dakwahi. Ya, orang itu kalau berdakwah di suatu masjid mungkin berbeda dakwahnya dengan di masjid yang lain. Kenapa? Dia melihat kondisi orang yang dia dakwahi. Nah, disinilah butuh hikmah dan kebijaksanaan seorang dai. Nah, ketika dia berada di masjid, yang di masjid tersebut banyak melakukan penyimpangan misalnya atau bid'ah-bid'ah, tidak mungkin dia mau berdakwah tentang bid'ah di situ. Ya kan? Kenapa? Ya manusia belum siap, walaupun itu kebenaran, tetapi kalau dia sampaikan, apakah mereka langsung mau menerimanya? Tidak mungkin. Bahkan boleh jadi itu dakwahnya pertama kali dan sekaligus terakhir kalinya di situ. Karena orang belum siap untuk menerima itu. Nah, ada kan sebagian orang terkadang semangat luar biasa, berapi-api. Sampaikan, harus disampaikan. Ya betul, memang bid'ah itu perlu disampaikan. Tetapi lihat juga sikonnya, situasi dan kondisinya, keadaan orang-orang yang antum dakwahi, diterima enggak? Karena kan dakwah itu penyampaian supaya orang menerima. Nah, sekarang kalau kita sampaikan walaupun itu kebenaran tapi orang belum bisa menerimanya, bagaimana mau dakwah tersampaikan? Sementara dakwah itu penyampaian. Penyampaian itu harapan kita supaya orang bisa menerimanya. Nah, makanya ilmu itu banyak ya yang perlu disampaikan. Nah, makanya sampaikan yang terpenting dulu, hal-hal yang manusia bisa termotivasi dulu. Nah, ketika hatinya sudah terambil, baru kita menyampaikan hal-hal yang lebih kencang lagi. Nah, dan itulah Rasulullah SAW berdakwah seperti itu, dan Islam diturunkan seperti itu. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan yang pertama turun kepada Nabi larangan minum khamr, niscaya tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Kenapa? Karena dulu orang-orang kafir Quraisy dulu itu makanan sehari, minuman sehari-harinya khamr, sarapan paginya khamr. Itu kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Kalau pagi-pagi minum harus khamr, kebiasaan sudah itu. Makanya tiap rumah itu mesti ada khamr. Khamr, tahu khamr kan?
minuman keras. Nah, yang turun kepada Nabi awal kali dalam dakwanya bukan larangan minum khamar. Makanya dulu kan di zaman Nabi khamar masih di Islam ini masih dibolehkan minum. Kenapa? Belum datang larangan. Kenapa tidak disampaikan dulu tentang khamar? Karena iman belum menancap dalam diri sahabat. Belum menancap di dalam diri sahabat. Nanti keimanan sudah kuat betul, baru turun ayat larangan minum khamar. Lihat saking kuatnya iman itu tertanam. Ketika muncul larangan minum khamar, mereka para sahabat itu ya langsung menumpahkan khamar ya dari rumah-rumah mereka. Mereka pecahkan gentongnya, mereka hamburkan di jalanan. Tidak peduli mereka ya dengan banyaknya khamar di rumahnya, dengan harganya yang mahal, mereka tidak peduli. Kenapa? Iman sudah betul-betul tertanam, sehingga siap menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi. Ya, sampai disebutkan salah seorang sahabat ketika sudah mengangkat gelasnya minum khamar sarapan pagi, larangan sampai kepadanya larangan minum khamar, langsung dia buang, langsung dia tumpahkan. Iya. Subhanallah. Nah, inilah apa namanya dakwah seperti itu. Nah, jadi bukan tidak penting menyampaikan hal-hal yang ya bersifat sakral, tetapi ada saatnya, ada waktunya. Sama kalau kita mendakwahi orang-orang yang baru kenal dakwah, jangan dia dakwahi orang tersebut dengan hal yang berat bagi dia. Kalau masuk salafi itu harus potong celana itu, neraka itu. Nah, betul yang seperti itu butuh kita sampaikan, tapi nanti ada saatnya, ada waktunya. Ya. Kalau kamu potong jenggot masuk neraka nanti. Sementara dia baru saja ngaji, baru saja kenal. Nah, belum tepat kalau kita sampaikan hal-hal yang keras. Iya. Disinilah butuh hikmah. Dia ngaji bagus, kita motivasi dia, sebutkan keutamaan bermajelis ilmu, itu lebih bagus. Nah, hal-hal yang mendorong dia dulu. Jangan kita usikin hal yang lain dulu. Mungkin celananya masih isbal, jenggotnya masih dipotong, atau banyak hal-hal kemungkaran pada dirinya. Jangan disinggung dulu masalah itu. Ya. Jangan dulu disinggung. Kenapa? Nanti kalau kita singgung dia akan lari. Tidak ada manfaatnya akhirnya. Dia lari, tidak pernah akan lagi ngaji ke sini. Karena baru pertama kali hadir di pengajian, orang-orang sudah sinis sama dia. Orang-orang sudah marah-marahin dia. Nah, ini kurang tepat. Dakwah itu butuh disampaikan setahap demi setahap. Ya, yang terpenting kemudian yang terpenting setelahnya. Nah, dan betapa banyak orang itu lari gara-gara sikap sebagian manusia yang kurang tepat di dalam berdakwah, yang kurang tepat di dalam menyampaikan dakwah. Kita butuh untuk melembutkan hati manusia, menarik hati manusia, apalagi di zaman sekarang ini, apalagi bagi orang-orang kita yang terkadang terlalu mudah tersinggung. Orang-orang kita itu kan sangat mudah tersinggung. Sedikit aja tersinggung dia. Walaupun kita mungkin biasa saja penyampaiannya, tetapi orang itu mudah tersinggung. Nah, kalau sudah orang tersinggung, nggak akan mau hadir lagi itu. Nah, jadi harus memperhatikan hal-hal. Jangan sampai kita menjadi sebab orang itu lari. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Basyira wala tunaffira. Ya, basyira yassira wala tu'assira wa basyira wala tunaffira. Berilah kabar gembira, ya. Permudahlah, jangan kamu mempersulit orang. Berilah kabar gembira dan jangan kamu membuat orang lari. Itu peringatan Nabi. Itu Nabi ingatkan kepada sahabat yang ingin menyampaikan dakwah. Basyira, beri kabar gembira, wala tunaffira, jangan kamu membuat orang lari. Nah, kita ini saja dalam dakwah kita, jangankan kita menyampaikan yang keras, yang lembut saja orang masih bisa lari. Padahal penyampaiannya lembutnya, subhanallah, orang masih bisa lari gara-gara itu. Apalagi kalau penyampaian kita keras, lembut saja orang masih bisa lari, apalagi kalau keras. Nah, ini perkara yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua. Baik, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka di dalam hadits yang mulia ini
ketika Nabi SAW menyebutkan la taghdab, ini larangan dari Nabi SAW untuk tidak marah. Dan hadits ini hadits yang paling ringkas, ya kan? Sekali dengar langsung hafal, la taghdab. Jadi kalau menyampaikan, sebutkan hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Hadis Nabi itu ringkas, tapi apa? Padat, luas maknanya. Makanya Nabi itu diberikan jawami'ul kalim, kalimat ringkas tapi memuat makna dan kandungan yang sangat luas. Hadis ini, hadis la taghdab ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya kan, disebutkan dalam kitab Arba'in hadis la taghdab ini. Kenapa? Karena memang dia mengumpulkan banyak perkara. Oleh karenanya ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang marah, jangan marah, ya. Bagaimana marah itu kiat untuk mengobati amarah dan seterusnya. Disebutkan oleh para ulama. Iya. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam jangan marah karena marah ini bisa menyebabkan seseorang melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan. Dengan marah dia bisa memukul orang, bisa menempeleng orang, bahkan dengan marah dia bisa membunuh orang. Iya kan? Betapa banyak gara-gara tersinggung aja ada orang sampai membunuh orang lain gara-gara tersenggol. Tersinggung dia marah, dia bunuh orang itu. Subhanallah. Nah, ini lihat ya, hanya perkara yang kalau kita bilang sepele, ya kan, tersenggol, nah dia bunuh orang gara-gara apa? Marah tadi. Mungkin orang anggap biasa, tetapi bagi dia, oh ini menyinggung saya ini, marah akhirnya sampai memukul, bahkan sampai membunuh orang. Nauzubillahi min dzalik. Lihat, gara-gara sifat marah ini. Makanya penting menahan amarah itu. Gara-gara marah, hubungan keluarga bisa hancur berantakan. Dia marah sama istrinya, dia talak istrinya, jatuh talak. Walaupun ulama itu menyebutkannya, kalau talak dalam keadaan marah itu hukumnya apa? Kata ulama, kalau dia mentalak istrinya dalam kondisi marah dan dia masih sadar dengan ucapannya, jatuh talak. Yang tidak jatuh talak itu kalau dia marah mengucapkan talak dalam kondisi ucapannya itu keluar tanpa sadar. Nah, itu tidak jatuh talak kata ulama. Jadi kalau sudah marah kan ucapannya tidak terkontrol. Nah, dia ngucapin talak itu tanpa sadar. Nah, itu tidak jatuh talak, tidak jatuh cerai hukumnya. Tapi kalau dia mengucapkan talak marah tapi masih sadar, itu jatuh talak itu. Karena tidak mungkin kan, terbayang tidak orang itu menjatuhkan talak tidak dalam kondisi marah. Istriku, kamu saya talak ya, ya kan? Ya di luar kebiasaan yang seperti itu. Orang namanya mentalak istrinya pastinya dalam kondisi marah, ya kan? Makanya tidak benar kalau dikatakan secara mutlak, ya, talak dalam kondisi marah itu tidak jatuh cerai. Tidak, dirinci dulu. Dirinci. Ada yang jatuh talak, cerai, ada yang tidak. Kalau dia mengucapkan hal tersebut, nah, dalam kondisi sadar ucapannya, marah memang marah, tetapi masih sadar, itu jatuh talak. Tetapi tidak jatuh talak kalau dia ucapkan itu dalam kondisi tidak sadar. Ucapan itu keluar begitu saja, saking marahnya ucapannya tidak terkontrol. Itu yang tidak jatuh talak. Ya. Nah, tapi lihat ya bagaimana amarah itu bisa memunculkan perkara-perkara yang luar biasa. Gara-gara marah orang bisa kafir, keluar dari Islam. Nauzubillah. Ya kan? Bisa kafir. Dia marah kepada Allah, dia caci Allah. Itu kekafiran. Ya kan? Gara-gara marah orang bisa mengeluarkan caci makian yang luar biasa. Orang bisa menggibah orang lain gara-gara marah. Gibah keluar dari mulutnya. Nah, padahal gibah ini luar biasa dosanya, dan dia bagian dari dosa-dosa besar. Ada orang marah kan, meledak-ledak. Nah, orang itu berbeda-beda juga ya. Ada yang
cepat tersulut emosinya. Ada yang dia diam-diam saja, tapi istilahnya orang diam-diam menghanyutkan ini. Dia memang dia diam, tapi kalau sekali marah luar biasa. Nah, hati-hati dengan orang yang diam-diam itu ya. Terkadang dia diam, ternyata sekali dia melakukan tindakan bisa jadi lebih fatal daripada orang yang biasa terkadang langsung melakukan tindakan. Kalau dia diam karena dia menahan. Nah ini kalau sudah tidak bisa dia tahan, dia keluarkan, itu bisa lebih fatal akibatnya. Nah, bisa lebih fatal akibatnya. Iya, makanya ulama mengatakan bahwasanya ya, menahan marah itu termasuk dari jima'ul khair. Hal-hal yang banyak mendatangkan kebaikan. Sementara melampiaskan amarah ini jima'us syarr. Ini dari perkara yang bisa mengumpulkan banyak keburukan. Dan ulama mengatakan miftahu kullil khair, miftah, kunci dari semua kebaikan menahan amarah. Karena betapa banyak keburukan terjadi awal mulanya karena sebab marah. Ya kan? Karena sebab marah. Nah, makanya ulama menyebutkan bahwa kunci dari semua kebaikan tatkala seseorang itu bisa menahan amarahnya. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amarah itu adalah jamrah, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak cucu Adam. Jadi bara api yang kata Nabi dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak cucu Adam. Makanya orang yang marah, ya, marah itu kan dari dalam jiwa, tapi itu nampak secara lahir. Orang yang marah kita bisa lihat rona wajahnya, ya kan, yang tadinya biasa tetapi langsung merah, nampak pada dirinya, ya kan. Kemudian urat-uratnya membesar, gaya bicaranya langsung meninggi, nampak. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Hanya saja ulama mengatakan marah itu tidak tercela secara mutlak. Sekali lagi, marah itu tidak tercela secara mutlak. Ada marah yang terpuji. Ada marah yang terpuji. Bagaimana marah yang terpuji? Marah yang terpuji kalau marah karena Allah dan tidak memunculkan perkara-perkara yang haram dalam dirinya, itu marah yang terpuji, ya kan? Ketika syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar, Al-Quran dihinakan, masa kita mau diam-diam aja tidak marah-marah? Tidak mungkin kan? Quran misalnya dilecehkan di hadapan kita, tidak mungkin kita tidak marah. Ini marah karena Allah. Tetapi dia perlu tetap mengontrol amarahnya itu. Jangan sampai melampaui batas. Marahnya di situ tepat. Tetapi jangan sampai apa? Ketika dia melakukan tindakan jangan sampai melampaui batas. Itu saja yang diperhatikan. Iya, istrinya diganggu misalnya. Tidak mungkin dia diam-diam aja. Tidak mungkin dia, sudahlah, tidak usah marah-marah. Tidak mungkin. Diganggu istrinya masa dia tidak marah? Ya kan? Ini marah yang terpuji, memang pada tempatnya. Tetapi jangan sampai gara-gara ada misalnya orang ya mengganggu istrinya, mungkin cuman diejek atau disiul-siulkan, langsung dia ambil pisau dia bunuh orang itu. Nah, ini melampaui batas, ya kan? Tapi marah di situ sudah tepat. Iya, dia diganggu istrinya, dia marah, wajar, ya kan? Dan seorang suami wajib melindungi istrinya. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Jelas ini? Makanya Nabi terkadang juga marah. Nabi terkadang juga marah. Ketika Nabi SAW melihat masuk ke rumah Aisyah, ada gambar makhluk bernyawa. Aisyah dulu punya gorden, gordennya itu gambar makhluk bernyawa. Nah, Rasul tidak mau masuk rumah Aisyah. Dan terlihat Nabi sangat marah. Nabi langsung ambil gorden itu, kemudian Nabi campakkan. Nah, Nabi marah ketika itu.
Nah, apakah kita katakan, oh ini Nabi marah-marah ini, udah bagus ini? Enggak. Nabi posisinya marah di situ tepat. Tetapi Nabi apa? Tetap mengontrol emosinya. Bukan gara-gara seperti itu langsung Nabi talak Aisyah. Enggak. Nah, kalau dia marah langsung, kamu saya talak. Gara-gara itu kurang tepat. Ya kan? Marahnya sudah tepat, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Jelas ini? Nah, Nabi SAW terkadang ya dibuat marah oleh sebagian sahabat Nabi SAW dalam banyak peristiwa. Nabi marah. Tepat marahnya Nabi SAW, tetapi tidak mengantarkan beliau untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Iya, jadi marah karena Allah, karena syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, itu terpuji. Tetapi dengan catatan jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui apa? Melampaui batas. Nah, ada yang marah tercela hukumnya. Itu karena dorongan hawa nafsu atau dunia. Itu marah yang seperti itu, itulah yang tercela. Nabi mengatakan, la taqdab, jangan marah. Nah, ini marah-marah yang bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Bukan karena syariat Allah dilanggar, tapi karena dorongan hawa nafsu. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan la taqdab, jangan marah. Nah, mungkin ada yang berkata, kan amarah itu kan sudah naluri manusia. Ada enggak manusia yang enggak marah? Enggak ada, saya kira, ya kan? Manusia itu biar bagaimanapun lembutnya hatinya, pasti pernah marah. Pasti pernah marah. Ada yang enggak pernah marah? Enggak ada, saya kira. Pasti manusia itu selembut apapun hatinya, pasti pernah marah. Nah, terus kenapa Nabi mengatakan jangan marah? Apa maksudnya ini? Ya, kata ulama rahimahumullahu ta'ala, larangan ini kita dilarang oleh Nabi bukan sekedar marah, karena memang itu tabiat manusia, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Nah, hanya saja Nabi melarang untuk melampiaskan amarah itu. Itu yang dilarang sama Nabi, melampiaskan amarah. Iya. Atau mendekati sebab-sebab yang bisa memancing amarahnya. Misalnya apa? Berdebat. Makanya Nabi melarang untuk berdebat, debat kusir, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Itu bisa memunculkan emosi, ya kan? Orang kalau sudah berdebat, pasti bawaannya marah itu. Apalagi kalau dia kalah. Nah, kalah hujah, kalah omong misalnya, marah itu. Itu kan bisa memancing amarah, jauhi. Makanya Nabi melarang berdebat. Nah, demikian pula ya, Nabi melarang hal-hal yang semisal itu, yang bisa membangkitkan emosi. Ya, Nabi melarang membaca kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bisa membuat dongkol, jengkel hati. Jadi kalau ada orang SMS kita, oh ini bawaannya marah-marah ini, tidak usah dibaca. Kenapa? Memancing emosi kita juga, ya kan? Kalau kita tahu ini sudah ini, emosi sudah ini, tidak usah dibaca, ditinggalkan. Kalau perlu dihapus. Ketimbang kita marah juga, nanti akibatnya fatal. Nabi melarang, la taqdab, jangan marah. Jadi kalau kita tahu ini memunculkan emosi saya ini, tinggalkan. Iya, ada orang datang kepada kita marah-marah, tinggalkan. Nah, karena kita pun bisa tersulut emosi kita. Kita pun ikut marah karena itu. Nah, kalau sudah orang sama-sama marah, luar biasa sudah. Nah, terjadi pertikaian, perkelahian, dan bisa berakibat fatal lebih daripada itu. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai atau tidak pernah kalah dalam bergulat. Walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Dia menguasai dirinya tatkala apa? Tatkala dia marah. Iya. Orang kalau sudah marah, akalnya bisa hilang.
akalnya bisa hilang. Nah, seseorang itu ketika dia marah, dia boleh marah dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaknya dia tetap menguasai dirinya. Tetap dia menguasai dirinya, tetap dia menguasai ucapannya. Makanya dari doa Nabi SAW, inni as'aluka kalimatar ridha. Ya, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah kalimat keridhaan. Ya. Kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Itu doanya Nabi. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk selalu mengucapkan kebenaran, baik di saat aku ridha maupun di saat aku marah. Baik di saat aku ridha maupun di saat aku sedang marah. Nah, karena betapa banyak orang itu ya gara-gara marah ucapannya sudah tidak terkontrol. Naam, akhirnya menyebabkan dia menyesal ya setelah dia marah. Makanya disebutkan dari sebahagian salaf ya, kata mereka al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan. Orang kalau sudah marah kayak orang gila, ya kan? Wa akhiruhu, dan berakhir dengan penyesalan. Betapa banyak orang nanti setelah melampiaskan amarah, reda emosinya, menyesal. Aduh, kenapa tadi saya menyesal? Betul kan ucapan salaf ini? Marah itu awalnya kegilaan, berakhir dengan penyesalan. Subhanallah. Nah, Imam Ibnul Mubarak pernah dikatakan kepada beliau, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Wahai Ibnu Mubarak, kumpulkan untuk diriku satu kalimat yang merupakan akhlak yang sangat baik. Kata Ibnul Mubarak, tarkul ghadab, tinggalkan amarah. Yaitu perkara yang bisa menyebabkan kamu celaka gara-gara marahmu, yaitu melampiaskan amarah. Melampiaskan amarah. Nah, sekarang kita ini kan apalagi orang yang suka marah, mudah tersulit emosinya. Bagaimana caranya supaya dia tidak marah atau mengobati amarahnya? Di sana ada terapi-terapi disebutkan oleh Nabi supaya kita bisa tidak marah. Di antaranya, ketika marah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Disebutkan dalam hadis, Nabi pernah melihat ada dua orang yang bertengkar. Oh, luar biasa pertengkarannya. Kata Nabi, inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yujid. La dhahaba anhu alladhi yajid. Sungguh aku tahu ada satu kalimat, kalau mereka ucapkan niscaya akan hilang ya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan dari marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini terapi pertama. Yang kedua, merubah posisi. Merubah posisi. Maksudnya apa? Kalau dia sedang berdiri marahnya, hendaknya duduk. Makanya orang itu kalau sudah marah, dia duduk, dia berdiri, suruh duduk. Duduk dulu, Pak, duduk dulu. Kenapa? Kalau berdiri itu sudah siap menerkam itu. Sudah siap mengamuk itu. Posisi berdiri. Ya kan? Beda kalau dia duduk. Nah, makanya kata ulama, kalau ada orang marah, dia berdiri, suruh duduk. Kalau dia marah lagi duduk, suruh berbaring dulu. Suruh berbaring. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, riwayat Abu Daud. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila seorang dari kalian marah dan dia berdiri, hendaknya duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, kalau hilang marahnya, wa illa falyattaji. Kalau belum, hendaknya berbaring. Jadi merubah posisi badan. Kata ulama, seseorang dengan merubah posisi badannya itu bisa meredakan amarahnya. Bisa meredakan amarahnya. Nah, itu terapi yang kedua, merubah posisi badan. Berikutnya, berwudu. Ini juga terapi marah. Jadi kalau orang sudah marah, luar biasa marahnya, cepat-cepat wudu. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW. Innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna matutfa'un naru bil ma, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu bisa meredakan amarah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, suruh diam. Kalau orang marah kan, woi, ngomongnya ke sana kemari. Suruh diam. Nah, dengan dia diam, itu meredakan amarahnya. Karena kalau orang marah itu bawaannya pasti gelisah, pengen mengomong, pengen berbicara. Suruh diam. Nah, itu terapi marah. Disebutkan dalam hadis, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Nah, itu hendaknya dia diam. Nah, ini terapi-terapi yang diajarkan oleh Nabi kalau sedang marah. Ucapkan ta'awudz, merubah posisi badan, berwudu atau diam. Nah, insyaallah taala akan reda emosinya itu. Ya. Kalau belum reda juga, Anda tahu sudah gimana. Nah, baik, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan keutamaan menahan amarah ini sangat banyak, ya. Dan cukuplah hadis Nabi SAW yang mengatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyirahu minal huril ina masya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan. Lihat, dengarkan keutamaannya. Nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dia akan diperintahkan memilih mana bidadari yang dia sukai. Subhanallah. Disuruh pilih mana bidadari yang dia sukai. Itu orang yang menahan amarahnya. Dipanggil pada hari kiamat, yang suka nahan marah, yang mana bidadari yang kau suka, ambil. Nah, ini keutamaan orang yang menahan amarahnya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.